Setelah 2 tahun yang mengecewakan bersama McLaren, kembalinya Daniel Ricciardo ke Red Bull sebagai pembalap ketiga akan memberinya rasa keakraban dan kenyamanan saat ia membawa dirinya kembali ke lingkungan tempat di mana dia pernah singgah. Ricciardo telah menegaskan bahwa dia belum selesai dengan F1 dan dia berharap untuk kembali ke grid pada tahun 2024. Tetapi prospek itu menjadi sulit mengingat banyaknya sorotan yang dia terima sejak dimulainya musim 2021. Pembalap asal Australia itu akan memiliki waktu untuk menjernihkan pikirannya dan mengevaluasi kembali prioritasnya agar dia tidak dibayangi oleh tekanan terus-menerus untuk tampil kembali di grid F1. Kritik yang diarahkan padanya sangat berlimpah selama masa tugasnya di McLaren, dan itu membuat kemungkinan untuk comeback ke F1 menjadi semakin kecil. Akan tetapi masih ada kemungkinan bahwa hal-hal tersebut bisa jatuh ke tangannya ketika dia mampu berkembang pada tahun 2023 sebagai pembalap ketiga di Red Bull. Beberapa bulan lalu Red Bull secara resmi mengumumkan bahwa Daniel Ricciardo kembali ke dalam skuad. Keputusannya bergabung ke Red Bull itu terjadi ketika dirinya memutuskan pergi dari McLaren pada akhir musim 2022 ini. Saya benar-benar bersemangat untuk kembali ke Red Bull sebagai pembalap ketiga mereka pada 2023. Saya sudah memiliki begitu banyak kenangan indah tentang waktu saya di sini. Tetapi sambutan dari Christian Horner dan Helmut Marko serta seluruh tim adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Ucap Ricciardo dikutip dari laman resmi Formula One. Ini bukan pertama kalinya Ricciardo bersama Red Bull. Ricciardo pertama kali bergabung dengan Red Bull pada musim 2012. Red Bull berhasil mengakhiri musim di tahun 2022 dengan akhir yang manis. Di musim ini, Red Bull berhasil meraih kemenangan sebanyak 17 kali dengan 5 kali podium ganda dan mengantarkan Verstappen sebagai juara dunia untuk kedua kalinya, sekaligus mempertahankan gelar juara dunianya musim lalu. Di musim 2022 ini Red Bull juga berhasil meraih juara dunia konstruktor F1 2022. Manajemen yang stabil dan berjalan secara konsisten, dengan tokoh-tokoh seperti Christian Horner, Helmut Marko, dan Adrian Newey menjadi kunci kesuksesan Red Bull di musim ini. Namun pada beberapa seri balapan akhir musim 2022, keretakan mulai terlihat dalam hubungan antara Max Verstappen dan Sergio Perez. Bencana tim order yang terjadi di GP Brasil membayangi akhir Red Bull musim ini, di mana Verstappen menolak untuk memberikan posisinya ke Perez di tengah pertarungan antara Perez dan Leclerc untuk memperebutkan posisi kedua di klasemen. Verstappen menyimpan alasannya secara eksklusif untuk tim, tetapi itu merupakan indikasi yang jelas bahwa hubungan itu tidak semulus yang kita lihat. Verstappen musim ini dengan cepat memecahkan rekor demi rekor di Formula One dengan 35 kemenangan dan 2 gelar juara dunia, yang menjadikan Verstappen sebagai pemegang kekuatan besar dalam tim. Dengan kontraknya yang berlaku hingga akhir 2028, dia berkemungkinan besar dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan di tim. Perez telah memainkan peranan yang kuat selama 2 tahun pertamanya bersama Red Bull. Tetapi insiden di GP Brasil beberapa saat lalu dapat memperumit situasi di dalam internal tim. Sebenarnya jika dia tidak bisa menyaingi Verstappen, maka menolak untuk menjadi pembalap kedua bukan pilihan yang tepat untuk masa depannya. Dia telah menjalankan posisi itu selama 2 tahun terakhir bersama Red Bull. Kedatangan Ricciardo menempatkan elemen tambahan ke masa depan Red Bull. Tetapi Perez menegaskan bahwa dia tidak khawatir akan digantikan oleh Ricciardo ke depannya. Saya cukup santai. Kami hidup di bawah banyak tekanan sepanjang waktu dan itu tidak mengubah apapun dari sisi saya. Saya pikir itu pencapaian yang luar biasa dari tim untuk memiliki pembalap seperti Daniel. Dia akan memberikan banyak kontribusi untuk tim kami. Dia pria yang hebat, dia salah satu orang yang paling sering saya temui. Sangat menyenangkan memiliki Daniel di tim dan dari sisi saya itu tidak mengubah apapun. Kami memulai karir kami pada waktu yang sama, jadi kami sudah lama saling kenal. Saya pasti cocok dengannya, ucap Perez kepada Sky Sports News. Seperti halnya dengan tim lain, Red Bull terus mencari cara untuk meningkatkan performa tim mereka. Bisa dengan cara melalui pengembangan mobil, perubahan struktur manajerial, atau susunan pembalapnya. Jika keretakan terjadi antara Verstappen dan Perez ke titik di mana itu akan menjadi masalah di masa depan, maka suatu tindakan harus diambil oleh tim.
Saat ini Perez memiliki kontrak bersama Red Bull hingga akhir musim 2024. Tetapi Perez tahu secara langsung bahwa masa kontrak tidak 100% menjamin kursinya di tim. Ricciardo kemudian akan menjadi pilihan yang paling jelas sebagai penggantinya, tetapi itu akan menjadi tantangan besar bagi Red Bull dan Ricciardo. Ricciardo harus beradaptasi kembali setelah tahun-tahun penuh tantangannya di McLaren. Seandainya dia mengakhiri tugasnya di McLaren dengan catatan yang lebih baik, maka itu akan menjadi nilai tambah bagi Ricciardo agar dapat menempatkan kembali dirinya ke Red Bull. Tetapi jika ada rumah di mana Ricciardo dapat menemukan kembali wujudnya sebagai pembalap yang pernah menjadi pesaing yang menakutkan, itu adalah Red Bull. Dan jika tim mulai menyadarinya, maka masa depan Perez mungkin tidak begitu aman. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan subscribe untuk video-video kami yang lainnya. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.